Shalom saudara-saudara, mari kita belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rasa takut akan Tuhan di dalam tradisi Reform itu disebut timor domini. Hal ini bukanlah rasa takut karena Allah itu arogan, Allah itu baperan, dikit-dikit hukum. Bukan seperti itu saudara. Melainkan rasa hormat kepada Allah yang hadir karena kita itu kagum dan memiliki ketaatan yang mendalam kepadanya sebagai respon atas kekudusan Allah, atas kedaulatan Allah dan kasih karunia-Nya yang besar. Maka rasa takut akan Allah ini merupakan juga bagian dari pengakuan akan kekudusan dan kedaulatan Allah. Tentunya ini saudara-saudara harus lahir dari iman. Nah maka saudara-saudara, akhirnya kita bisa memiliki rasa syukur berada dekat Allah di dalam konteks rasa takut itu. Jadi rasa takut itu bukan membuat kita lari dari Allah seolah-olah kita lagi bertemu dengan penjahat. Nah apalagi saudara kalau kita membaca konteks ayat ini terjadi setelah bangsa Israel itu ketakutan mendengar suara Allah di Gunung Sinai yang disebut dengan kilat menyambung-nyambung, ada guntur, ada bunyi yang sangat nyaring, dan ada asap yang membumbung. Nah saudara, perlu kita lihat pada bagian ini kita diajarkan untuk satu ujian mengungkapkan iman. Kenapa saudara? Karena di situ ada kata Allah mencoba atau Allah menguji. Nah, Allah menguji umatnya bukan karena tidak tahu isi hati mereka, tetapi untuk mengungkapkan apakah mereka sungguh-sungguh mengandalkan dan menghormati Allah atau tidak. Yang berikut adalah takut yang menghasilkan ketaatan. Jadi takut bukan tanpa alasan, begitu saudara. Nah, Musa menjelaskan bahwa tujuan Allah adalah agar memiliki takut akan Allah yang murni. Kalau kita bisa lihat di dalam Amsal 8 ayat 13. Yaitu sikap hati yang mengakui otoritasnya dan menjauhi dosa. Nah, kadang-kadang kita itu senang-senangnya berbuat dosa karena kita nggak peduli dengan Allah. Kita hanya tahu Allah itu kasih, tetapi seolah-olah mengabaikan keadilan Allah, sehingga rasa takut akan Allah itu tidak ada. Nah saudara, maka penting rasa takut akan Allah itu hadir dalam kehidupan umat percaya. Nah saudara, dalam tradisi Reform ini selaras dengan ajaran bahwa hukum Tuhan termasuk 10 perintah itu diberikan sebagai pedoman bagi orang percaya sehingga hidup tidak semena-mena. Itu menurut Katekismus Heidelberg, Q&A 92 dan 94. Nah saudara-saudara, perbedaan antara takut yang salah dan benar di sini saya sedikit jelaskan. Rasa takut Israel awalnya adalah takut yang bersifat duniawi, ketakutan untuk dihukum, begitu saudara. Nah pada bagian ini yang benar adalah Allah ingin mereka memiliki rasa takut yang bersifat religius, yaitu kesadaran akan kemuliaan Allah yang membawa kepada pertobatan dan penyembahan yang sejati. Nah saudara, inilah yang harus hadir di dalam kehidupan kita, orang-orang umat percaya yang disebut adalah orang-orang milik Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Jadi rasa takut akan Allah dalam iman Kristen seharusnya adalah sikap hati yang mengakui kemuliaan Allah, tunduk kepada kehendak Allah, dan hidup dalam ketaatan sebagai respon atas kasih karunia-Nya dan atas kasih kita kepada Allah. Maka aspek kasih di dalam rasa takut akan Allah itu harus ada. Jadi bukan rasa takut yang kita identikan seperti rasa takut kita di dalam dunia ini. Takut kepada orang yang berkuasa, akhirnya kita tunduk walaupun dia jahat. Takut kepada orang yang punya otoritas, karena kalau nanti kita melanggar, kita akan pasti mendapatkan penghakiman yang mengerikan, hukuman dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, di hadapan Allah kita bukan seperti itu. Nah maka Keluaran 20 ayat 20 di sini menegaskan bahwa Allah menghendaki umatnya memiliki takut akan Dia yang membebaskan dari dosa. Takut kepada Allah adalah keidentikan hidup yang melekat kepada Allah sehingga kita menjauhi dosa. Kita tahu bahwa apa yang Allah tidak suka haruslah yang kita tidak suka juga. Nah ini satu implementasi dari kehidupan takut akan Allah. Jadi bukan ketakutan yang memperhamba kita seperti satu ketakutan karena kita dipimpin oleh raja yang
diktator yang membuat kita akhirnya melakukan apa aja. Walaupun itu dosa, kita tetap lakukan karena kita punya ketakutan yang tidak baik. Tapi di dalam Allah, ketakutan itu justru membawa kepada hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Saya tutup dengan Amsal 9 ayat 10 berkata seperti ini, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenali Yang Maha Kudus adalah pengertian." Sebagai umat tebusan Kristus, mari kita hidup di hadapan Allah dengan penuh rasa takut yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, mari kita berikan hidup kita bagi Kristus dan taat kepadanya sebagai wujud kesalehan kita yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu buat kami, sehingga Engkau memberikan kami hidup dan mampukan kami untuk memiliki rasa takut yang kudus kepadamu dan yang berkenan kepadamu, yang menghadirkan nama Allah dimuliakan melalui kehidupan kami. Amin.